Cerita berlanjut ke 3 hari kemudian, di mana orang-orang dari 8 wilayah berbondong-bondong ke Zhongzhou. Mereka ke sana karena telah mendengar soal Gu Changge, dan tujuan mereka adalah ingin menjalin hubungan baik dengannya. Mereka percaya jika punya hubungan baik dengan Gu Changge, maka sekte mereka pasti akan menjadi yang teratas. Lalu Sin beralih di sebuah paviliun, di mana terdapat beberapa orang yang tengah duduk di meja. Karena lama tak bertemu, orang-orang itu pun mulai bertanya kabar satu sama lain. Saudara Jin Yang, ku dengar belum lama ini kau sering bertarung dengan pemuda hebat dari timur. Ku dengar juga kalau kau tak bisa mengalahkannya. Lalu pada akhirnya kau memutuskan untuk mengangkatnya sebagai adik. Itu benar. Asal kalian tahu, bakat adikku itu sangat langka, kata seorang pria bernama Jin Yang dari tanah Jialou. Dengan ranah kultivasinya yang masih divine power, dia bertarung melawanku menggunakan ratusan teknik tanpa kalah sekalipun. Dia bahkan memaksaku menggunakan teknik andalanku supaya aku bisa menang. Apa orang seperti itu benar-benar ada? Tanya seorang pria berambut biru yang juga duduk di sana. Hah, adikku, dengan bakatnya yang luar biasa, suatu hari nanti dia pasti menjadi orang yang berpengaruh. Sayang sekali, dia harus berseteru dengan pria yang berkuasa dan akhirnya tersudut. Jadi mau tidak mau dia harus melarikan diri ke Zhongzhou. Jadi maksudmu dia adalah orang yang menyebabkan kegaduhan belum lama ini? Ku dengar kalau dia tidak bisa mendapatkan hal yang diinginkannya, lalu pada akhirnya dia menjadi iri dengan pria yang berkuasa tersebut. Mendengar itu Jin Yang pun berteriak sambil menggebrak meja. Omong kosong, sudah jelas kalau adikku dikhianati oleh wanita itu. Dia mencoba mendapatkan pangkat dan ketenaran. Ditambah lagi dia menyebarkan rumor buruk tentang adikku. Apa? Tidak mungkin. Sepertinya itu benar. Saudara Jin Yang adalah orang yang jujur, jadi dia tidak mungkin berbohong. Siapa nama pemuda yang kau maksud itu? Siapa tahu kami bisa menolongnya, kata orang-orang di sana yang menanggapi cerita Jin Yang. Mendengar pertanyaan tersebut, Jin Yang pun ragu-ragu untuk menjawab. Dan tiba-tiba salah seorang wanita di sana berteriak karena melihat seseorang. Lihat itu, tidak bisa dipercaya. Mereka disambut langsung oleh tetua keluarga Lin yang termasyhur di daerah ini. Bukankah itu Lin Qiuhan, putri kebanggaan keluarga Lin? Ku dengar dia sudah menjadi orang yang berpengaruh di Akademi Daoji. Lalu wanita yang satunya itu sepertinya dia adalah Sain dari tanah suci Taishan. Kalau begitu, pria itu adalah Tuan Muda. Teriak semua orang yang langsung berdiri karena terkejut. Tidak kusangka bisa bertemu Tuan Muda di sini. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku harus menunjukkan rasa hormatku padanya, kata pria berambut biru. Di saat semua orang terlihat senang akan kedatangan Gu Changge, Jin Yang malah nampak khawatir. Sial, kenapa aku harus bertemu dengannya di sini? Pikir Jin Yang dalam benaknya. Kemudian Sin beralih pada Gu Changge yang tengah menikmati pemandangan kota. Dari teras ini aku bisa melihat semuanya saat aku memerintah 9 langit. Orang yang membuat pavilion ini pastilah seorang yang sangat menikmati hidupnya. Memerintah 9 langit? Tuan Muda, menurut Anda kultivasi itu apa? Yang kalian sebut kultivasi itu adalah ranah antara surga dan bumi. Bayangkan mortal body seperti rakit dan mortal realm seperti lautan. Rakit kecil yang rapuh harus mengarungi lautan yang luas untuk mencari daratan di seberangnya. Pemahaman Tuan Muda akan kultivasi sungguh luar biasa. Memperluas wawasan saya cuma dengan 2 kalimat. Dunia kultivasi upper realm pastilah tempat yang tidak bisa kami bayangkan. Apa kau ingin melihatnya? Tuan Muda, saya tidak berani meminta hal seperti itu. Lagi pula perlakuan Lintian pada Anda adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Dan juga Anda sudah memperingati saya pada hari itu. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Hari itu,
Aku berbicara tanpa memikirkan konsekuensinya. Bahkan aku juga tidak tahu semuanya akan berakhir seperti ini. Jika Nona Kyuhan masih merasa bersalah, ada sesuatu yang bisa kau lakukan untukku. Apa itu, Tuan Muda? Tolong beritahu saya. Awasi terus jasad adikmu. Dari yang sudah kulihat sejauh ini, bukan cuma kesadarannya saja yang sudah dikendalikan. Aku takut tubuhnya juga sudah diambil alih. Tak terhitung banyaknya teknik rahasia April. Bukan tidak mungkin untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Mendengar itu Kyuhan pun terkejut. Bangkit setelah mati? Apa memang teknik seperti itu ada? Saat saya menemukan Lintian, jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Bisa kupastikan kalau dia sudah mati. Jika memang yang dikatakan Tuan Muda benar, apa Lintian memalsukan kematiannya? Tanya Kyuhan dalam benaknya. Itu semua cuma tebakanku. Semua akan baik-baik saja jika Nona Kyuhan mengawasi jasadnya. Jika Kyuhan melihat Lintian bangkit dengan mata kepalanya sendiri, hubungan mereka pasti akan berakhir. Ketika Lintian selesai bermain dengan trik kecilnya, dia tidak lagi memiliki poin keberuntungan. Jadi tak ada gunanya membiarkan dia hidup, pikir Gu Changge dalam benaknya. Kemudian seorang pelayan tua datang memberitahu, Tuan Muda, beberapa pemuda dari 8 wilayah datang menyapa Anda. Oh, karena mereka sudah di sini, biarkan mereka masuk. Setelah mendapat izin, Chuswan pun membawa para pemuda itu masuk. Mereka pun langsung menyapa Gu Changge dan memperkenalkan diri mereka. Melihat itu, Kyuhan pun berkata dalam hatinya, pria-pria sombong yang selalu membanggakan dirinya, ternyata punya sisi seperti ini juga. Bahkan Nona yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, membuang sifat tersebut demi menyenangkan Tuan Muda. Meski mereka sudah berusaha seperti itu, Anda belum terkesan sama sekali. Kalau dilihat-lihat cara Anda memperlakukan saya berbeda dengan orang-orang itu. Tuan Muda adalah pria dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar. Tapi Anda menoleransi kelemahanku dan juga mengerti diriku. Tuan Muda Gu begitu baik padaku. Di saat yang sama sistem muncul di hadapan Gu Changge. Sebuah quest keberuntungan telah muncul. Berhasil menaklukkan Lin Kyuhan, poin keberuntungan Anda akan bertambah 200 dan poin takdir akan bertambah 1000. Sudah kuduga, hadiahnya tidak mengecewakan, pikirnya sambil berpindah dimensi. Setelah menaklukkan Su Qingge dan Lin Kyuhan, poin keberuntunganku menjadi naik lebih dari 300. Kultivasiku saat ini bisa dibilang cukup tinggi jika berada di lower realm. Jadi haruskah aku menyimpan poin takdir untuk keadaan darurat? Untuk sekarang tak masalah jika sedikit mendidik Lin Kyuhan. Lagi pula aku memang mendeteksi adanya jejak alkimia di kue yang dia buat untukku, kata Gu Changge sambil membeli buku panduan alkimia dari sistem. Aku akan mencari kesempatan untuk memberikan buku ini padanya. Tapi seberapa jauh dia bisa berkembang itu semua tergantung bakatnya. Dan tiba-tiba sistem pun muncul. Sistem mendeteksi seseorang yang berhubungan dengan putra keberuntungan. Sebuah quest random telah terpicu. Kalahkan saudara angkat dari putra keberuntungan. Hadiah quest 500 plus poin takdir. Quest random, Lintian sudah mati. Apa mungkin quest ini dipicu oleh Ye Chen? Pikir Gu Changge sambil keluar dari dimensi. Sebagai putra keberuntungan wajar saja jika dia berteman dengan beberapa orang kuat saat melarikan diri. Karena ini quest random, besar kemungkinan target dari quest ini berada di antara orang-orang ini. Chuswan, apa ada kabar soal Ye Chen di Zhongzhou? Ye Chen? Tuan Muda, itu, kata Chuswan yang gugup karena tak bisa menjawab. Apa itu artinya tidak ada kabar apapun soal dia? Ye Chen? Siapa itu? Sepertinya Tuan Muda terlihat tidak senang saat membahas dia, kata orang-orang sekitar yang mendengar pembicaraan mereka. Ye Chen, kenapa nama itu sangat familiar? Daerah timur.
putra suci Taiswan, ucap pria berambut biru sembari berpikir. Beberapa saat kemudian pria itu pun menatap Jin Yang karena sadar akan sesuatu. Tahu hal itu, Jin Yang pun mulai berkeringat karena cemas. Tuan muda, saya dengar putra suci dari Jialau belakangan ini bertemu dengan ahli bela diri dari daerah timur. Apa mungkin dia adalah Ye Chen yang Anda maksud? Ini buruk, dasar pengikut Secret Moon sialan, kata Jin Yang dalam hatinya. Mendengar perkataan dari pria berambut biru, Gu Changge pun bertanya, bolehkah aku tahu nama dari ahli bela diri yang putra suci Jin Yang temui itu? Bukannya menjawab, Jin Yang malah diam saja sambil memperhatikan orang-orang sekitarnya. Jika kau tidak menjawabku, aku akan menganggap orang tersebut adalah orang yang ku cari. Dengan sopan, Jin Yang pun berkata, Tuan muda, aku tidak tahu Anda mencari siapa. Mendengar itu, Gu Changge pun langsung mengeluarkan aura mengintimidasi. Jawab aku, apa aku benar atau tidak? Orang-orang sekitar yang merasakan itu pun langsung gemetar ketakutan. Sialan. Jika aku ketahuan terlibat dengan Jin Yang, bukankah aku juga akan ikut dihukum dengannya? Pikir pria berambut biru. Tuan muda, aku memang punya saudara bernama Ye Chen. Di mana dia? Maaf, aku tidak bisa memberitahumu lokasi Ye Chen. Jin Yang, apa kau sudah gila? Tuan muda, Jin Yang pasti sudah dijebak oleh Ye Chen. Biasanya dia tidak pernah melakukan hal bodoh seperti ini. Diamlah, Ye Chen adalah saudaraku. Aku sangat tahu sifatnya. Tapi tuan muda, apa mungkin Anda salah paham dengan saudaraku? Kau harusnya bersyukur aku hanya bertanya padamu. Salah paham atau tidak, apa kau punya hak untuk menanyakan itu padaku? Ucap Gu Changge sambil menekan Jin Yang dengan aura. Jin Yang yang mengalami hal itu pun langsung tertunduk kesakitan. Pangeran, teriak seorang pria yang tiba-tiba menghampiri Jin Yang. Pangeran Jin Yang adalah orang bodoh dan bebal. Mohon maafkan perbuatannya, tuan muda. Mendengar itu, Gu Changge pun hanya diam tak menjawab lalu memanggil Pak Ming. Pelayan Anda di sini, kata Pak Ming yang muncul di tengah keramaian. Melihat Pak Ming yang tiba-tiba datang, orang-orang sekitar sangat terkejut. Mulai besok, aku tidak ingin mendengar adanya tanah suci Jialau. Baik, kata Pak Ming sambil pergi dari sana. Leluhur Ming, tolong tunggu, kata si pria yang mencoba menghentikannya. Orang-orang yang melihat itu pun langsung hening karena ketakutan. Berakhir, semuanya sudah berakhir, ucap si pria dengan wajah putus asa. Dia menentukan takdir tanah suci hanya dengan sebuah kalimat, ketidakpeduliannya. Seperti dia merupakan makhluk tertinggi yang memerintah 9 langit. Jadi inikah tuan muda yang sebenarnya? Dalam benak Kyuhan. Kemudian sistem pun muncul memberitahu, random quest telah berhasil diselesaikan dengan sempurna. Tambahan 40% poin takdir akan dihadiahkan. Total hadiah 700 poin takdir. Sin beralih ke tanah suci Jialau. Yang mulia, kenapa terjadi hal mengerikan seperti ini? Siapa yang sudah disinggung oleh tanah suci Jialau? Kata orang-orang di sana yang terkejut karena melihat sebuah tangan raksasa dan meteor yang berjatuhan. Sin beralih lagi di sebuah rumah tempat Ye Chen berada. Kakak Jin Yang, aku pasti akan membunuhmu, Gu Changge. Pasti, kata Ye Chen yang meratapi kematian saudaranya. Di saat itulah Master Ye Chen muncul dan berkata, sial, semuanya berjalan ke arah yang tidak ingin kuhadapi. Ye Chen, Master, tolong jangan hentikan aku lagi. Alam tersembunyi akan segera terbuka. Aku harus mendapatkan warisan dari Master dan juga senjata demonik yang tersegel di sana. Sin beralih lagi pada Gu Changge yang tengah berjalan pulang. Nona Kyuhan, kenapa kau sangat diam setelah meninggalkan paviliun? Apa aku membuatmu takut? Sedikit. Saya lebih terkejut melihat tuan muda yang bersikap seperti itu. Tapi Kyuhan paham kalau tuan muda sangat baik pada saya. Aku senang mendengarnya. Sebagai permintaan maaf, aku akan memberikanmu buku ini. Terima kasih tuan muda.
Saya memang lagi membutuhkannya. Tuan muda, Anda juga membuat saya takut, kata Su Qingge yang cemburu melihat mereka. Gu Changge yang mendengar itu pun malah mengabaikannya dan lanjut berjalan pulang. Melihat mereka, Qiu Han pun hanya bisa tertawa. 3 hari kemudian di kediaman keluarga Lin, orang-orang yang datang ke Zhongzhou mulai meninggalkan kota. Mereka pun berpesan pada ayah Qiu Han untuk membuat nama mereka baik di hadapan Gu Changge. Ayah Qiu Han pun dengan senang hati menerima permintaan tersebut. Qiu Han yang melihat itu pun berkata dalam hatinya, tuan muda yang bersikap tidak peduli benar-benar meningkatkan reputasi keluarga Lin. Dan lagi sikap tuan muda terhadap mereka yang mempertanyakannya benar-benar sangat berbeda. Mungkin yang dia katakan memang benar. Kesadaran Lin Tian dikendalikan orang lain. Kenapa juga dia memaafkan keluarga Linku setelah kejahatan seperti itu? Scene beralih lagi ke penjara, di mana Lin Tian telah bangkit dari kematiannya. Apa dia kembali dari kematian? Nona Qiu Han, Lin Tian, dia, kata penjaga yang terkejut dan berlari keluar saat melihat Lin Tian kembali hidup. Tidak pantas bagimu untuk membuat keributan di sini. Kau pergilah dulu untuk sekarang, ucap Qiu Han pada si penjaga. Sementara itu Lin Tian yang telah bangkit berpikir dalam benaknya. Tidak kusangka tubuhku masih utuh. Aku hampir mati sungguhan kali ini. Sekarang aku hanya harus berpura-pura hilang ingatan, dan seharusnya tidak sulit menipu mereka dengan itu. Lihat saja Gu Changge, aku akan secara perlahan membalaskan dendam ini padamu. Karena terlalu asik berpikir, Lin Tian tak sadar kalau Gu Changge dan Qiu Han sudah berada di hadapannya. Melihat itu, Lin Tian langsung pura-pura hilang ingatan. Kakak, kenapa aku ada di sini? Seingatku, aku masih berada di akademi. Siapa pria ini? Dan kenapa aku tak pernah melihat dia sebelumnya? Cukup, masalah sudah seperti ini dan kau masih ingin berpura-pura. Kakak, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sungguh tidak mengerti. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku dikurung di penjara bawah tanah ini? Apa yang terjadi padamu? Aku adalah adikmu Lin Tian. Kenapa kamu tidak mempercayaiku? Diam kau. Jangan panggil aku kakakmu. Siapa kau sebenarnya? Di mana kau menyembunyikan Lin Tian? Mendengar itu jiwa Lin Tian yang asli memberontak. Tidak, ini bukan aku. Hal itu pun membuat jiwa yang merasuki Lin Tian kewalahan. Obsesi pemilik tubuh sialan ini, kenapa harus bertingkah sekarang setelah diam selama ini? Lin Tian, teriak Qiu Han yang khawatir melihat kondisi adiknya. Lin Qiu Han, aku tak pernah berpikir sekalipun untuk menyakitimu, tapi kenapa kau selalu membelanya dan membahayakanku? Tidak, kakak, ini semua salahku, teriak jiwa Lin Tian yang asli. Diam, kau tidak lain hanyalah sebuah obsesi semata. Beraninya kau bermimpi untuk menelan alam kesadaranku yang merupakan seorang raja pembunuh dewa. Lantaran tak bisa mengendalikan kesadarannya, Lin Tian memohon pada Qiu Han supaya membunuh dirinya. Di saat yang sama sistem muncul memberitahu tubuh Lin Tian mengalami serangan balasan dari obsesi pemilik tubuh asli. Dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Poin keberuntungan miliknya berkurang sebanyak 200. Poin takdir host bertambah 1000. Dan kemudian muncul lagi jendela sistem yang lain. Poin keberuntungan dari putra keberuntungan telah habis. Menerapkan aturan kill drop. Melihat kondisi adiknya yang seperti itu, Qiu Han tak kuasa menahan air mata. Karena itulah Gu Changge pun menawarkan bantuan padanya. Aku tahu kau tidak dapat melakukannya sendiri. Bagaimana jika kau keluar dulu dan biarkan aku yang menjadi penjahatnya? Mendengar itu, Qiu Han pun menurutinya dan bergegas pergi dari sana. Lin Qiu Han dan Lin Tian adalah saudara kandung. Menurutmu kenapa dia masih belum menguburkanmu?
Jadi kau selama ini sudah tahu kalau aku memalsukan kematianku? Gu Changge, siapa kau sebenarnya? Apa tujuanmu? Tujuan? Memangnya aku punya tujuan apa? Bukankah kau sendiri yang selalu ingin mencoba membunuhku? Jadi untuk apa repot-repot bertanya? Kata Gu Changge sambil mengeluarkan auranya. Aura itu pun menyebar memenuhi seluruh penjara. Ini demonic aura. Di mana kau mempelajarinya? Sambil menyentuh Lintian dengan jarinya, Gu Changge pun berkata, orang mati tidak perlu tahu banyak hal. Seketika Lintian yang mengalami itu pun berteriak kesakitan. Tidak, tidak, ah. Teriakan itu pun perlahan menghilang karena kematian Lintian. Ah. Serpihan jiwa dari seorang master ranah Divine King rasanya sungguh luar biasa, dan tidak kusangka aku telah memperkuat primordial spiritku hingga sekuat ini. Tapi tipe teknik demonik seperti ini tidak terlalu diterima oleh siapapun di dunia ini. Sebelum aku percaya dengan kekuatanku ini, aku tidak boleh menunjukkannya pada siapapun. Di saat yang sama, sistem muncul memberitahu karena telah berhasil membunuh putra keberuntungan untuk pertama kalinya, dia mendapatkan Heavenly Reward tambahan bersama dengan 150 poin keberuntungan dan 500 poin takdir. Dia juga mendapatkan peti first skill dan membuka fitur konversi poin. Fitur tersebut berfungsi untuk menukar poin keberuntungan menjadi poin takdir. Dengan sistem pertukaran seperti ini, secara tidak langsung aku memperoleh sebuah trik lainnya untuk digunakan, ucap Gu Changge sambil membuka peti hadiah.